Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan, mempresentasikan serta mendemonstrasikan, tugas besar analisa data kami, yaitu analisis faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan energi pendinginan bangunan menggunakan regresi linear berganda. Sebelumnya, di sini kami bertiga, saya Zahira Kalawardani dengan NIM belakang 22. Saya Balkis Hairunisa Syakira dengan NIM belakang 25. Karena Putri Pravasa dengan NIM akhir 35. Oke, yang pertama ada Ada pendahuluan. pendahuluan. Ya, kayak yang pertama ada pendahuluan. Next. Oke, di sini ada latar belakangnya. Efisiensi energi merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan bangunan modern. Bangunan yang dirancang dengan karakteristik tertentu akan menghasilkan kebutuhan energi yang berbeda, khususnya untuk sistem pendingin ruangan atau cooling load. Apabila kebutuhan energi diprediksi sejak tahap desain, maka perancangan bangunan dapat menentukan desain yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Oke, pada penelitian ini dilakukan analisis untuk memprediksi nilai cooling load menggunakan metode regresi linear berganda dengan pendekatan stepwise. Metode ini juga digunakan untuk memilih variabel yang paling berpengaruh sehingga menghasilkan model prediksi yang sederhana namun tetap memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya terdiri dari faktor apa saja yang mempengaruhi nilai cooling load pada bangunan. Yang kedua, bagaimana hubungan setiap variabel independen terhadap cooling load. Yang ketiga, bagaimana membangun model regresi linear berganda menggunakan metode stepwise. Yang keempat, manakah yang memberikan performa terbaik dalam memprediksi cooling load. Tujuannya ada yang pertama, menganalisis hubungan antara karakteristik bangunan dengan cooling load. Yang kedua, menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap cooling load. Yang ketiga, membangun model regresi linear berganda menggunakan metode stepwise. Yang keempat, memilih model terbaik berdasarkan nilai koefisien determinasi R2. Next. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda menggunakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen lainnya. Yang ini ada persamaan umum, yaitu ada KY sama dengan variabel dependen, ada beta 0 itu sama dengan konstanta, B1, B2 sampai Bn itu sama dengan koefisien regresi. Yang selanjutnya ada X1, X2 sampai Xn sama dengan variabel independen. Yang selanjutnya ada epilepsen sama dengan error atau galat. Next. Selanjutnya ada korelasi Pearson. Korelasi Pearson merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Pada penelitian ini, korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara setiap variabel independen dengan variabel dependen. Hasil korelasi kemudian menjadi dasar dalam proses pemilihan variabel pada metode stepwise regression. Next. Selanjutnya ada metode ordinary least square atau OLS. Nah, model regresinya dalam bentuk matriks yaitu Y sama dengan X beta ditambah epilepsen. Selanjutnya ada estimasi parameter yaitu beta topi sama dengan inverse dari X transpose dikali X. Kemudian dikalikan dengan X transpose lalu dikalikan dengan Y. Metode OLS bertujuan memperoleh koefisien regresi yang menghasilkan jumlah kuadrat galat terkecil. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada stepwise regression. Stepwise regression merupakan metode pemilihan variabel pada regresi linear berganda yang dilakukan secara bertahap untuk memperoleh model terbaik. Pada setiap tahap, variabel independen dievaluasi berdasarkan pengaruhnya terhadap variabel dependen menggunakan uji statistik, sehingga hanya variabel yang signifikan yang dipertahankan dalam model. Next. Selanjutnya kita masuk
Oke, di sini ada deskripsi dataset. Dataset yang digunakan adalah energi efisiensi. Dataset yang berasal dari UC Machine Learning Repository. Dataset ini digunakan untuk menganalisis hubungan karakteristik fisik bangunan terhadap kebutuhan energi pendingin atau cooling load. Dataset ini terdiri dari 768 observasi dengan beberapa variabel yang menggambarkan karakteristik bangunan. Nah, pada penelitian ini itu digunakan 5 variabel independen, yaitu X1 sama dengan relative compactness, yang kedua ada X2 sama dengan surface area, X3 itu wall area, X4 itu roof area, X5 itu overall height. Sedangkan variabel dependennya itu yang diprediksi adalah Y sama dengan cooling load atau Y atau cooling load. Next. Nah, di sini kita ada statistik deskriptif. Nah, pada tahap ini kami melakukan analisis statistika deskriptif terhadap variabel Y. Nah, di sini tuh fungsinya ada min, terus ada nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Nah, kemudian hasilnya itu diperoleh menunjukkan bahwa nilai rata-rata cooling load sebesar 24,59 dan nilai minimumnya sebesar 10,90 dan nilai maksimumnya sebesar 48,03. Nah, informasi ini memberikan gambaran mengenai rentang dan karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan regresi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah data berhasil dibersihkan dan dipilih variabel yang digunakan, langkah pertama yang dilakukan adalah memvisualisasikan hubungan masing-masing variabel independen terhadap cooling load menggunakan scatter plot. Nah, scatter plot digunakan untuk melihat apakah hubungan antar variabel cenderung positif, negatif, atau tidak menunjukkan pola tertentu. Pada grafik overall height atau X5 terlihat bahwa titik-titik semakin ke kanan cenderung membentuk pola naik. Artinya semakin tinggi nilai overall height, maka nilai cooling load juga cenderung meningkat. Oleh karena itu, X5 memiliki hubungan positif yang cukup kuat. Berbeda dengan X5, pada roof area atau X4 ini, titik-titik cenderung membentuk pola menurun sehingga menunjukkan hubungan negatif terhadap cooling load. Kalau surface area atau X2 juga menunjukkan kecenderungan hubungan negatif meskipun pola yang terbentuk tidak jelas pada X5. Kesimpulannya dari scatter plot dapat diduga bahwa overall height berpotensi memberikan kontribusi besar dalam model regresi karena menunjukkan pola linear yang paling jelas. Namun interpretasi visual dari scatter plot aja belum cukup untuk mengukur kekuatan hubungan secara numerik. Oleh karena itu dilakukan analisis menggunakan korelasi Pearson. Korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar variabel. Apabila nilai korelasi mendekati 1, hubungan positif semakin kuat. Sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan linear yang lemah. Nilai korelasi antar overall height dan cooling load menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Sedangkan roof area menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat. Surface area juga memiliki hubungan negatif terhadap cooling load. Hasil korelasi ini konsisten dengan pola sebelumnya yang terlihat pada scatter plot tadi. Nah, agar hubungan antar variabel lebih mudah diinterpretasikan, hasil korelasi kemudian divisualisasikan menggunakan heat map. Semakin merah warna heat map, maka korelasi positif semakin kuat. Sebaliknya, semakin biru menunjukkan korelasi negatif yang semakin kuat. Dari heat map terlihat bahwa overall height ya atau X5 ini memiliki hubungan positif yang sangat kuat terhadap cooling load.
Nah, sedangkan roof area atau X4 memiliki hubungan negatif yang sangat kuat. Setelah mengetahui hubungan antar variabel, langkah berikutnya adalah membangun model regresi menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Nah, baris pertama ini melakukan transpose matriks, yaitu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Selanjutnya dilakukan perkalian matriks transpose dengan matriks X, sehingga diperoleh matriks persegi yang merepresentasikan hubungan antar variabel independen. Kemudian dicari inverse dari matriks tersebut. Operasi inverse diperlukan agar koefisien regresi dapat dihitung secara matematis. Baris terakhir ini mengimplementasikan persamaan LS untuk memperoleh nilai beta topi atau koefisien regresi. Koefisien inilah yang nantinya digunakan untuk membentuk persamaan regresi dan melakukan prediksi nilai cooling load. Berdasarkan scatter plot dan analisis korelasi, diketahui bahwa beberapa variabel memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap cooling load. Selanjutnya, melalui metode OLS diperoleh koefisien regresi barusan sebagai dasar pembentukan model. Tahap berikutnya adalah melakukan pemodelan menggunakan metode stepwise regression untuk menentukan kombinasi variabel yang menghasilkan model terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke tahap untuk membangun model stepwise-nya. Jadi stepwise regression sendiri itu merupakan suatu metode seleksi variabel yang dilakukan secara bertahap buat memperoleh model regresi yang terbaik. Jadi pada setiap tahapnya itu nanti variabelnya itu akan ditambahkan atau dihapus berdasarkan kontribusinya terhadap model. Dan tahapan stepwise sendiri itu ada 6. Yang pertama yaitu memilih variabel yang punya hubungan paling kuat dengan variabel dependennya. Yang kedua yaitu menambahkan variabel ke dalam model. Yang ketiga yaitu menghitung kembali model regresinya. Keempat, mengevaluasi signifikansi setiap variabel. Yang kelima, menghapus variabel yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Yang keenam, mengulangi proses hingga nantinya diperoleh model yang paling baik. Dan keuntungannya sendiri untuk menggunakan metode ini itu adalah menghasilkan model yang sederhana tanpa mengurangi kemampuan prediksi secara signifikan. Nah, untuk membangun modelnya di sini, model pertama itu kita bangun dengan X5, di mana X5 itu memiliki nilai variabel memiliki hubungan yang kuat dengan variabel dependingnya. Terus model X2-nya dibangun dengan X5 tambah X4, model X3-nya itu dibangun dengan X5 tambah X4 tambah X2, model keempatnya itu X5 tambah X4 tambah X2 dan tambah X1, dan model yang kelima itu X5 tambah X4 tambah X2 tambah X1 tambah X3. Nah, lalu scroll bawah, Cak. Lalu di sini kita setelah menghitung kita bakal tampilin untuk koefisien regresinya. Jadi nanti outputnya adalah B0 dan B1. Setelah kita tahu nilai B0 dan B1-nya, kita masuk ke penghitungan prediksi tiap modelnya. Nah, setelah kita menghitung prediksi tiap modelnya itu, kita hitung nilai R pangkat 2 dan F hitungnya. Dan nanti berdasarkan nilai hasil dari R2 dan F hitung yang diperoleh nanti, setiap model tuh bakal dibandingin untuk menentukan model terbaik. Jadi model dengan nilai R pangkat 2 dan F hitung lebih besar itu nanti nunjukin kemampuan prediksi yang lebih baik. Lalu di sini kita tampilin hasil dari stepwise-nya tadi, di mana kalau bisa dilihat bahwasanya bahwa model 4 itu punya nilai R dan F lebih besar dari keempat model lainnya. Mungkin bisa dilihatin bar chart-nya, Ca. Nah, itu ada bar chart perbandingan nilai R, di mana berdasarkan hasil evaluasi, R pangkat 2 ini meningkat dari model 1 hingga model 4, yang menunjukkan bahwasanya penambahan variabel independen itu meningkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi nilai cooling load. Namun pada model 5 ini
R kuadratnya itu justru nurun menjadi 0,7639, sehingga penambahan variabel tersebut tuh nggak meningkatkan performa model. Dengan demikian, model 4 itu merupakan model terbaik karena punya nilai R kuadrat tertinggi yaitu 0,8445 sehingga mampu menjelaskan sekitar 84,45% dari variansi data calling load. Nah, Caca minta tolong di-scroll. Nah, setelah tadi kita menentukan, jadi kan tadi berdasarkan evaluasi model keempat nih yang dipilih dengan nilai R-nya itu sebesar 0,8445 yang menunjukkan bahwasanya model ini mampu menjelaskan sekitar 84,45%. Selain itu, nilai F hitungnya sendiri itu ada 1035,93, di mana ini tuh menunjukkan bahwasanya model regresi ini tuh secara keseluruhan memiliki hubungan yang kuat antar variabel dependennya. Variabel independen dan dependennya, sehingga model 4 tadi itu dipilih jadi model terbaik buat ngelakuin prediksinya. Nah, lalu untuk step terakhir yaitu masuk ke prediksi cooling load-nya. Jadi tadi setelah model regresi yang paling baik dipilih, model itu nanti tuh digunakan buat memprediksi nilai calling load berdasarkan kombinasi nilai variabel independen. Jadi nilai prediksinya itu sendiri dihitung dengan rumus Y topi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 ditambah sampai BN/XN. Dan di sini setelah kita hitung prediksi cooling load-nya menggunakan model 4 di mana X1-nya 0,85, X2-nya 600, X4 120 dan X5 7, itu prediksi calling load-nya itu ada sebesar 34,19 sekian-sekian. Jadi dengan gunain model 4 tadi sebagai model terbaik dan masukin nilai variabel independen yang telah ditentukan, diperoleh nilai calling load sebesar 34,19, di mana hasil ini tuh nunjukin bahwasanya estimasi kebutuhan energi pendinginan bangunan itu berdasarkan karakteristik bangunan yang diberikan. Nah, mungkin lebih jelasnya bisa dilihat dari visualisasi dari nilai aktual dan prediksinya. Jadi grafik tersebut itu menampilkan perbandingan antara nilai aktual calling load dan nilai hasil prediksi menggunakan model terbaik yaitu model 4. Jadi semakin dekat titiknya itu ke garis diagonal, maka semakin baik juga kemampuan model dalam melakukan prediksinya. Nah, kesimpulannya dari hasil analisis menggunakan regresi linear berganda kita tadi dengan metode stepwise regression itu diperoleh beberapa kesimpulan. Di antara lainnya, yang pertama yaitu hasil analisis korelasi dan visualisasi scatterplot ini nunjukin bahwasanya setiap variabel independen memiliki tingkat hubungan yang berbeda terhadap calling load. Jadi variabel dengan hubungan yang lebih kuat itu dipilih terlebih dahulu dalam proses pembentukan model stepwise-nya. Yang kedua yaitu proses stepwise regression yang menghasilkan 5 model regresi dan berdasarkan hasil evaluasi, ternyata model 4 itu merupakan model yang paling baik dengan nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya sebesar 0,8445, di mana hal ini tuh nunjukin bahwasanya model itu mampu menjelaskan sekitar 84,45% variansi nilai calling load. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dan yang ketiga itu adalah nilai F hitung sebesar 1035,93 yang menunjukkan bahwasanya model regresi ini tuh memiliki hubungan yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga model kita gunakan itu layak digunakan untuk melakukan suatu prediksi. Dan yang keempat yaitu berdasarkan hasil prediksi menggunakan model
tadi diperoleh estimasi nilai calling load sebesar 3,4,19 untuk kombinasi nilai variabel yang diberikan. Jadi hasil ini tuh nunjukin bahwasanya modelnya itu sudah mampu digunakan untuk memperkirakan kebutuhan energi pendinginan bangunan berdasarkan karakteristik bangunan yang dimasukkan. Dan secara keseluruhannya sendiri, metode regresi linear berganda dengan stepwise regression ini berhasil menghasilkan model yang memiliki kemampuan prediksi yang baik dan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai calling load pada dataset yang telah kami gunakan. Mungkin sekian presentasi dari kami mengenai analisis data prediksi konsumsi energi bangunan. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.